masih mencermati kemungkinan pertama dikenakan pasal pencemaran nama baik untuk Roy Suryo CS ini, Bung Refli. Masih ada kemungkinan tidak buat Roy Suryo CS ini untuk punya celah hukum membela dirinya bahwa mereka tidak bersalah? Begini, saya tadi mendengar secara persis Mas Ade Armando menyampaikan sesuatu dan saya sengaja tidak potong karena saya ingin mengerti logika orang awam hukum. Jadi saya maklumi kalau Mas Ade nggak begitu paham karena memang ini soal teknis hukum. Jadi begini, tidak ada kewajiban Roy Suryo untuk membuktikan bahwa ijazah itu palsu atau tidak. Jadi begini, di sini ada 3 fora. Fora pertama adalah fora gugatan perdata yang dilakukan oleh Dr. Taufik. Fora kedua adalah pidana umum yang diproses oleh Bareskrim. Fora ketiga adalah gugatan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Pak Jokowi. Nah, sekarang kita mau bicara fora yang mana? Kalau kita bicara fora yang terakhir, gugatan atau pengaduan yang dilakukan oleh Pak Jokowi, maka yang harus membuktikan bahwa memang Roy Suryo itu betul-betul melakukan pencemaran nama baik, ya tentu pihak Pak Jokowi duluan. Ya, dia lapor kepada polisi, ini loh Pak, dia mencemarkan nama baik kapan, di sini dan lain sebagainya. Tetapi itu tidak menjawab mengenai ijazah. Nah, maka nanti dalam proses persidangan, setelah misal ya Roy Suryo dan kawan-kawan didakwa, lalu dia akan membela diri, itulah prosesnya. Itu kalau seandainya foranya pencemaran nama baik. Tetapi dalam hukum, dalam criminal justice system, pencemaran nama baik ini tidak diproses terlebih dahulu kalau hukumnya benar. Yang harus diproses terlebih dahulu adalah gugatan perdatanya. Setelah gugatan perdata selesai, baru kemudian yang di Bareskrim pidana umumnya. Karena 2 itu menentukan apakah kasus pencemaran ini akan lanjut atau tidak. Nah, kalau kita bicara tentang gugatan perdata, yang membuktikan memang penggugat. Tapi masa yang digugat diam aja kan nggak mungkin. Karena misalnya Pak Taufik, ini ijazahnya palsu, lalu dia sertakan bukti dan ahli. Tentu yang tergugat juga akan membuktikan kan begitu. Kalau di Bareskrim lain lagi, polisi yang mencari bukti-bukti bahwa sudah ada yang namanya pemalsuan dokumen, tindak pidana umum. Roy Suryo dan kawan-kawan bertindak sebagai pemberi keterangan atau saksi. Bung Ade, gimana? Bung Ade mencermati itu gimana sejauh Anda menangkapnya? Mudah-mudahan Mas Ade bisa menangkapnya. Gimana Bung Ade? Ya, jadi karena itulah tadi saya katakan bahwa sebetulnya kan kuncinya ada di bagaimana membuktikan bahwa sebetulnya Pak Jokowi itu sudah lulus dari S1 UGM, ya. Nah, selama ini yang menjadi kunci adalah si ijazah, ya. Nah, karena itulah isunya adalah pada soal ijazah yang saya katakan tadi. Nah, kalau ijazahnya sudah dikatakan oleh UGM adalah itu memang ijazah yang benar, ya. Itu bukan ijazah palsu. Beliau memang sudah pernah kuliah di UGM, sudah dinyatakan lulus pada tanggal sekian, bulan sekian dengan penguji itu, ya artinya dia benar sudah lulus dong, ya. Nah, dalam hal ini orang yang harus membuktikan bahwa dia tidak lulus adalah orang yang menuduh dia tidak lulus. Itu yang kemudian bisa dibalikan menjadi Pak Jokowinya yang menggugat orang-orang yang menuduh dia selama ini itu, Pak Roy Suryo dan kawan-kawan, bahwa kamu sudah mencemarkan nama baik saya. Pembuktian bahwa dia mencemarkan nama baik atau tidak mencemarkan nama baik adalah pada bukti yang bisa dia tunjukkan bahwa memang Jokowi sudah menipu masyarakat. Kalau dia tidak bisa menipu masyarakat, maka dia memang mencemarkan nama baik Pak Jokowi dong. Itu logika saya. Sekarang kemungkinan itu saya pahami karena Mas Ade nggak paham hukumnya. Jadi hukumnya itu ya harus dipastikan dulu di gugatan perdata. Nah, yang akan membuktikan ijazah itu palsu adalah penggugat Taufik, ya kan? Nah, Dr. Taufik nanti akan menyertakan segala bukti, termasuk ahli, saksi, surat-surat dan lain sebagainya. Nah, atas itu nanti proses pembuktiannya kalau sampai ke sana, maka Pak Jokowi akan menjawab berdasarkan bukti-bukti yang bantahan. Nanti terserah tim memutuskannya. Itu kalau kita bicara siapa yang harus membuktikan. Tapi kalau laporan Pak Jokowi, ya Pak Jokowi sendiri yang harus menyertakan bukti-bukti kalau dia sudah dicemarkan. Sementara Roy Suryo nanti ya akan dia tangkis di pengadilannya.
Tetapi kalau Bareskrim beda lagi. Bareskrim yang calon jadi tersangka Pak Jokowi. Pak Jokowi yang harus menangkis bahwa tudingan atau dakwaan dari jaksa penuntut umum itu adalah benar bahwa ijazahnya palsu atau dokumennya palsu. Jadi sekali lagi bergantung foranya di mana. Karena itu harus urutan perdata, pidana umum, sama baru pengaduan. Nah, yang jadi masalah jangan dibalik, jangan 3-2-1, tapi 1-2-3 harusnya begitu. Bung Ade. Apalagi urutannya udah benar tuh 1-2-3. Bung Ade, gimana ngerespon itu? Terutama kalau kemungkinannya palsu bisa jadi pemalsuan dokumen loh, kalau kata analis yang kami diskusikan kemarin. Gimana? Sorry, pertanyaannya apa? Kalau kemungkinannya palsu, kemungkinannya akan ada jerat pidana pemalsuan surat sesuai dengan pasal 263 KUHP. Kejauhan nggak kalau ada potensi ke sana? Oh enggak, saya termasuk saya juga dosen ya, saya juga dosen dan saya sangat peduli pada keotentisitas, keakuratan, kebenaran, kejujuran ya. Jadi kalau memang Pak Jokowi itu menipu kita semua, ya tentu saja harus diungkapkan dong ya. Saya juga tidak setuju kalau seorang presiden yang sudah memimpin 10 tahun itu ternyata ijazahnya sebenarnya palsu. Nah, itu yang harus dibuktikan, itu yang harus ditunjukkan. That's right. Di perdatanya itu memang harus dibuktikan ya. Saya setuju itu. Saya tadi memang mungkin agak meloncat ya Bung Refli. Saya meloncat kepada yang soal gugatan dari Pak Jokowi kepada Roy dan kawan-kawan ya. Kan gugatannya adalah kalian sudah mencemarkan nama baik saya. Ya, kalian menuduh saya tidak lulus. Bukan gugatan Mas Ade, pengaduan. Pengaduan ya. Kalau nanti itu dilanjutkan bisa menjadi perkara kan. Dan perkara itu dikatakan bahwa Anda menuduh saya, mengatakan bahwa saya tidak lulus. Saya sudah lulus kok ya. Nah, gimana caranya kan membuktikan bahwa saya sudah lulus? Itu yang tadi saya katakan. Salah satu kuncinya adalah dokumennya benar nggak sih, ya, otentik nggak sih, akurat nggak sih. Tapi apapun ceritanya, saya senang bahwa Anda sudah menjelaskan ada 3 fora yang berbeda itu. Apapun ceritanya, memang soal ijazah ini harus segera diselesaikan dulu. Dan menurut saya seharusnya penyelesaian kasus ijazah ini tidak terlalu sulit. Kalau memang seperti yang dikatakan Anda tadi bahwa ini ternyata betul-betul ada penipuan gitu ya, bahwa kubunya Pak Jokowi memang sudah selama ini menggunakan ijazah yang palsu, ya harus dibongkar. Saya setuju itu dibongkar aja. Singkat saja Bung Refli, potensi untuk dugaan pemalsuan dokumen sesuai dengan pasal 263 KUHP terbuka luas kah di sini? Sangat luas, karena saya mendapatkan beberapa bukti, beberapa saksi yang mengatakan demikian. Tetapi halangannya adalah hati-hati dengan independensi pengadilan. Kalau nanti Pengadilan Negeri Surakarta tidak melanjutkan kasus ini karena menganggap penggugat tidak berwenang, maka kita kehilangan kesempatan untuk membuktikan benar tidaknya ijazah itu. Itu soalnya. Oke, Bung Refli Harun, Bung Ade Armando, terima kasih banyak sudah berdiskusi bersama kami kali ini. Saya selalu semuanya, selamat sore. Kami akan kembali sebentar lagi. Jelang puncak ibadah haji pada awal Juni nanti, Kementerian Agama mengingatkan jamaah Indonesia untuk mulai mengurangi aktivitas fisik berat termasuk mengurangi ibadah umroh sunnah secara berulang.